gue jadi konten kreator. Pendapatan gue otomatis saat ini dari brand. Jadi endorsement, brand deal segala macem. Nah, karena sekarang kan red card gue masih agak minim ya. Jadi, tapi lumayan juga untuk maksudnya kalau dikumpulin ya beberapa kan kalau diakumulasi lumayan tuh. Terus gue juga jadi jasa WordPress developer, freelance WordPress itu juga lumayan tuh. Halo Mania Friends, welcome back again to our YouTube channel di Mania Entertainment. Welcome back again. Welcome back again with us dan sobat gue Fauzan. Oke, Bro Fauzan. Seperti biasa lah. Ini aja sih orangnya. Sharing tipis-tipis. Iya. Tapi pembahasan kita kali ini mungkin bakal banyak sudut pandang teman-teman. Jadi biasanya teman-teman ngelihat konten kita kan informatif, terus juga based on apa ya bahasanya? Kayak data, informasi, berita dan lain sebagainya. Sekarang kita lebih mau membahas tentang sudut pandang. Jadi bagaimana cara realistisnya, terus juga bagaimana cara paling apa ya bahasanya? Paling cepat? Bukan cepat sih, maksudnya kayak paling ideal ya. Atau mungkin paling apa ya? Gampang, paling realistis ya. Gue udah bilang realistis belum tadi? Udah. Paling memungkinkan untuk kalian bisa mendapatkan 20 juta dari freelance. Atau mungkin lebih kalau misalkan bisa effort lebih, kalian mungkin bisa dapat lebih. Tapi ini kan pengalaman kita ya, based on pengalaman kita. Mungkin nanti bakal banyak ngobrol dari Bro Fauzan. Anyway, gimana kabarnya nih? Baik-baik aja. Bola Alhamdulillah. tadi lu main bola di depan. Kata lu main bola ya? Iya. Mana ada pemain bola? Lu sebenarnya sekarang profesi lu apa sih? Maksudnya kayak kegiatan lu, aktivitas lu, apa kalau main bola atau apa? Aktivitas gue sekarang ya kerja formal seperti biasa. Ya terus kerja formal seperti biasa. Terus juga lagi ada jalanin usaha. Nice. Terus jadi konten kreator juga nih, masih baru-baru. Barunya tuh berapa? Baru tuh bisa sehari 2 hari kan? Berapa? Gua berapa ya? 6 bulan, 7 bulan? Enggak, belum nyampe 6 bulan kayaknya deh. Dari Januari udah kan? Oh iya, Januari. Gua KKN. Oh iya, Januari. Iya 6 bulanan lah. Iya 6 bulan, 7 bulan lah. Iya 6-7 bulanan jadi konten kreator. Terus lagi freelance juga nih buat nambah-nambahin. 1.000 2.000 ya? Yoi. 1.000 tuh 1 juta. Seribunya anak motor ya. Yoi. Iya. Ya pokoknya sibuk banget dah pokoknya. Sibuk banget ya. Sampai sekarang aja harus ngeluangin waktu ya. Nah lu kalau lu sendiri ngapain nih? Kalau gue sendiri sih masih serabutan aja sih. Masih kayak barista sih sekarang. Barista apa? Lagi di salah satu coffee shop ternama di Kemang. Karena gue anaknya kan, gue tuh nggak bisa kalau sehari itu diem di kamar. Gue harus keluar, harus ketemu orang. Karena gue very extrovert. Jadi gue ketemu orang, gue harus bayarin orang itu kopi. Buset. Ini dia. Oke, banyak basa-basi. Langsung aja kita masuk ke topiknya. Terus gimana sih? Based on judul kita tuh gimana cara lo tuh ngasilin 20 juta pertama lo gitu dari freelance? Nah, dari freelance. Bisa nih buat teman-teman yang biar termotivasi. Ini gampang-gampang susah ya menurut gua ya. Jadi bisa gampang, bisa kalau dikatakan gampang juga, tapi kalau dikatakan sulit, ya ada sulitnya juga, ada tantangannya. Semua sesuatu kan ada. Ya betul. Jadi 20 juta gue pertama dari freelance itu bukan dari satu freelance. Jadi gue kalkulasikan dari beberapa yang gue kerjain, freelance yang gue kerjain dalam waktu sebulan menghasilkan 20 juta itu. Yang pertama, gue jadi konten kreator. Pendapatan gue otomatis saat ini dari brand. Jadi endorsement, brand deal segala macem. Nah, karena sekarang kan red card gue masih agak minim ya. Jadi tapi lumayan juga untuk maksudnya kalau dikumpulin ya beberapa kan kalau diakumulasi lumayan tuh. Terus gue juga jadi jasa WordPress developer, freelance WordPress itu juga lumayan tuh. Lumayan banget. Jadi kadang gue bisa dapat satu project kadang dapat 3 juta, kadang dapat 4 juta. Nah, terus yang ketiga
Gua freelance menjadi content writer. Gue pernah jadi content writer di sebuah platform situs. Waktu itu kalau misalnya teman-teman yang tahu nih, ada platform namanya Jalan Tikus. Aduh, apa tuh? Sumpah, Jalan Tikus. Jadi Jalan Tikus itu isinya ya tempat download software, terus isinya tentang soal-soal maksudnya bukan enggak, di dalamnya itu kayak isinya artikel-artikel, artikel kayak Kaskus ya? Enggak juga. Kalau Kaskus kan lebih ke forum jual beli kan, dia terkenal. Memang ada threads-nya juga. Tapi dia terkenal ada banyak blog berarti. ini Jalan Tikus. lebih ke artikel dan download software game dan lain sebagainya gitu. Nah, gue pernah jadi kontributor di sana buat nulis artikel. Itu satu artikel itu gue dibayar 50.000. Wow, satu artikel. Iya, satu artikel yang ke-submit ya. Tapi ada batasnya nggak sehari? Enggak ada. Kita bebasan aja. Jadi, tapi kan artikelnya tuh harus dikurasi lagi. Jadi misalnya lu submit nih artikel segala macam, ada gambarnya, lihat judulnya. Kalau artikel lu nggak lolos kurasi ya di decline, di reject. Nah, yang lolos kurasi dan ditampilkan di website tersebut itu dapat bayaran 50.000 per artikel. Nah, saat itu gue cukup banyak juga dalam sebulan tuh, kayak karena belum terlalu padat juga kerjaan, bisa kali 10 atau 20 artikel sebulan. Dulu ini ya, dulu belum ada AI ya. Dulu belum ada AI. Jadi ya bener-bener maksudnya riset sendiri, cari-cari informasi, terus cari di berita, cari di media digital. Nah, sekarang kalau udah ada AI itu enak banget tuh jadi content writer yang dibayar, enak banget. Tapi kenapa sih, maksud gua kenapa sih brand itu enggak, atau suatu platform itu enggak pakai AI itu sendiri gitu ya? Atau dulu belum marak. Ya kan sekarang. Oh, kalau sekarang iya udah pasti. Sekarang ada ya, masih banyak ya jadi content writer. Tapi lebih ke buat mungkin short content, buat konten creation gitu. Scripting. Bukan lebih ke memang masih banyak juga ya kayak website yang membutuhkan content writer untuk menuliskan artikel. Tapi sekarang kegerus sama AI karena sekarang AI udah semakin canggih, kita juga bisa satset di AI. Jadi daripada bayar orang ya mending kerjain sendiri atau dia punya tim buat ngerjain itu dibanding harus eksternal kan. Tapi AI paling nggak bisa, kalau bisa nulis artikel tuh kan ada kayak misalnya nih perusahaan nge-spill gimana cara dia untuk tembus 10 juta omset dalam sebulan. Kan ada rahasianya tuh. AI paling nggak bisanya di situ. Karena kan kalau kita di artikel atau di media itu kan pasti ada saya melakukan gini ujar A. Nah, bisa gitu kan. Itu yang nggak bisa gini AI. Iya, itu yang Dan yang gue tahu tuh AI itu gue sering banget akan nyoba AI gitu kan. Bahkan menggunakan AI dalam pekerjaan. Yang nggak bisa AI itu yang gue tahu tuh dari segi menyampaikan pendapat. Jadi misal siapa sih kenapa sih kita gini tapi based on pendapat, atau mungkin gini, kenapa Fauzan itu orangnya kayak gini tapi kan itu kan ada nanti yang mengarah ke pendapat, ya itu nggak bisa. Pendapat tuh asumsi gitu-gitu ya. Misalnya tentang politik, siapa sih calon terbaik politik 2024? Nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia pasti bilang saya artificial intelligence. Nggak bisa. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Terus AI yang sekarang juga datanya juga banyak yang belum update. Jadi paling data tersebut tuh mentok di tahun 2021. Jadi belum sampai 2023. Iya. Tapi kalau ngomong freelance gitu, kalau freelance yang khusus AI ada nggak? Maksudnya dia tuh memfokuskan di pekerjaan AI gitu, kayak misalnya jual apa yang hubungannya ada dengan AI gitu. Ada sekarang freelance ya misalnya jadi content creator, tapi ada sekarang kriterianya kayak lu jadi AI content writer gitu. Jadi lu jadi content writer juga tapi pakai AI. Nah, itu kan bayarannya lebih murah ya, karena si yang pemberi kerja tahu effort lu kan segimana gitu kan, dibanding lu harus riset sendiri, harus misalnya contoh dulu gue dibayar satu artikel 50.000. Kalau misalnya sekarang lu disuruh jadi content writer tapi berbasis AI, paling lu dibayar misalnya 25 sampai 30.000 mungkin satu artikel, atau separah-parahnya 15.000 satu artikel. Karena si pemberi kerja tahu effort lu tuh nggak sebegitu gede gitu. Sekarang kan udah banyak AI dan di kriteria tersebut di kriterianya pun dijelasin, ya lu buat artikel tapi pakai AI. Jadi nggak usah lama-lama dan biasanya targetnya tuh lebih banyak. Contoh, dulu misalnya maaf gue potong. Cuannya sama. Cuannya ya beda, pasti lebih tipis. Karena kan lagi karena si pemberi kerja udah tahu kalau lu pakai AI gitu, nggak se-effort dulu. Dan apalagi banyak yang transkrip video yang jadiin video jadi teks, ada juga freelance-nya.
Kalau dulu kan kita harus dengerin atau mungkin segala macam. Sekarang ada AI-nya, udah langsung transkrip. Dan akhirnya freelance yang seperti itu, yang orang udah banyak tahu, oh ini ada AI-nya nih, ini ada AI-nya, ini ada AI-nya. Itu bayarannya semakin minim karena dia udah menaker effort kita, usaha kita kayak ini ngerjain kayak ini paling 10 menit beres nih. Kalau dulu kan mungkin bisa 1-2 jam. Ini 10 menit beres nih, ya dibayar segini juga udah cukup lah gitu. BTW ini kan gua tuh taunya kan lu kan pekerja kantoran ya, misalnya kerja kantor segala macam. Lu awal-awal mau freelance tuh sebenarnya kenapa sih? Maksudnya kayak kan lu bisa nih punya pendapatan tetap. Terus juga ya settle lah gitu kan, bayar. Iya, safety net lah, maksudnya setiap bulan udah jelas. Kenapa gitu lu kepikiran buat jadi freelance gitu, atau mungkin kayak jadi content creator? Kan nggak semua orang kayak gitu. Kalau dari pandangan lu tuh kenapa lu mau kayak gitu? Ini jujur ya, pandangan gua, kenapa gua memutuskan harus cari penghasilan tambahan di luar kerja. Yang pertama untuk memenuhi gaya hidup. Itu jujur. Iya, untuk memenuhi gaya hidup. Jadi kan gua hidup di Tangsel ya, maksudnya yang rada-rada jaksel gitu, yang mesti gaya hidup ya, bukan kebutuhan hidup nih, beda. Gaya hidupnya tuh agak-agak tinggi, apalagi saat itu gua. Contoh gaya hidupnya apa gitu? Iya, maksudnya lu nongkrong di coffee shop segala macam. Soalnya nongkrong coffee iya, shop, terus lu jalan ke mall, nonton, terus hangout kemana, keluar kota segala macam. Itu kan perlu budget ya. Dan kalau ngandelin gaji kantor saat itu mungkin ya nggak bisa, maksudnya susah banget. Belum kayak tanggung jawab yang gue yang pasti gitu, yang sudah pasti keluar. Contoh biaya kuliah, biaya kosan, biaya listrik, makan. Banyak itu kan ya? Iya, itu kan udah pasti keluar. Yang itu di luar budget entertain lah, budget nongkrong gue. Nah, jadi kenapa gue freelance ya itu minimal untuk memenuhi nongkrong gue pengen beli barang apapun, maksudnya beli barang-barang yang sesuai keinginan gue, terus bisa kemana-mana, bisa nongkrong, bisa jalan-jalan, dan ya bisa buat nabung juga, maksudnya buat tabungan gua. Iya. Kalau yang misalkan gaya hidup itu mungkin teman-teman belum ini nih, maksudnya belum tergerak atau terinspirasi. Selain gaya hidup, kira-kira apa sih yang bikin lo tabungan? Pengen nabung ya, tabungan. Iya, biar minimal lu punya, kalau lu belum bisa berinvestasi ke instrumen investasi kayak reksadana, saham, kripto ataupun lain-lain lah investasi yang legal ya. Ya minimal lu punya dana darurat gitu. Dana darurat maksudnya dengan lu freelance. Jadi hasil dari freelance lu jadikan dana darurat, biarkan mengendap, tapi ketika memang ada sebuah sebuah peristiwa terjadi yang memang benar-benar darurat, lu bisa pakai dana itu. Kalau dari kita sendiri, dari kakek lu mungkin. Iya, itu makanya. Dari situ juga. Jadi maksudnya ya kalau lu udah memutuskan, oke, gue freelance nih, gue mau sisihin duit segini buat dana darurat, itu jangan sampai dipakai. Mungkin bisa kita bahas di next konten kali ya, yang Oke, kenapa dana darurat itu penting? Based on experience lu, ketika lu nggak ada dana darurat, lu harus kayak gimana ketika lagi tertimpa musibah yang nggak lu duga-duga. Jadi teman-teman bisa punya persiapan. Asik tuh kayaknya. Soalnya lu benar-benar ngerasain. Benar-benar. Iya. Relate banget. Kalau tadi kan kenapa lu konten? Kalau misalnya menurut lu dari segi freelance itu yang aspek atau bidang freelance atau freelance apa sih yang menurut lu kayak cuan gitu di era yang sekarang ini? Di era sekarang ya? Iya. Freelance apa yang cuan di era sekarang? Iya. Di era gempuran AI, di era banyak pekerjaan-pekerjaan yang diautomisasi sama AI. Iya. Freelance apa yang cuan banget? Yang pertama jadi software engineer. Lu jadi software developer, lu jadi pembuat aplikasi Android, aplikasi iOS, membuat sistem, itu cuan banget. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang tuh cuan banget. Karena iya ada AI yang bisa buat, tapi nggak sempurna, belum sempurna. Betul. Belum sempurna. Jadi masih pure pakai skill manusia nih sekarang nih. Dan lu bener-bener dibayar sesuai effort lu. Jadi contoh kayak misalnya lu bikin sebuah sistem dashboard monitoring sebuah perusahaan, lu bisa dibayar sampai triple digit, ratusan juta. Yang kedua, itu kan perlu belajar ya. Yang kedua, jadi WordPress developer. Maksudnya lu buka jasa WordPress developer yang lu bisa jual kayak misalnya pembuatan website company profile, pembuatan website online store, pembuatan website sekolahan, pembuatan website yayasan, pembuatan website kayak kursus online. Itu juga bisa. Lu bisa belajar menjadi WordPress developer, lu bikin website via WordPress. Nah,
ketika lu udah bisa, nah, lu jual tuh. Itu juga lumayan tuh cuannya. Memang nggak sebanyak software engineer cuannya, tapi ini software WordPress developer itu bisa satu project bisa tembus 2 digit. Bisa tembus 2 digit. Yang ketiga, jadi virtual assistant. Sekarang lagi rame banget. Tapi marketnya luar. Marketnya luar. Lu cari contoh-contoh cari market buat virtual assistant pakai website yang namanya Fiverr, Guru, terus guru99.com. Guru atau guru? Guru. Guru. Itu tapi website luar loh. Website luar. Namanya Guru. Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu tiba-tiba namanya guru99.com. 1000 Lancer punya Indo. Fastwork. Enggak. Fastwork enggak. Upwork itu lu jadi virtual assistant ngapain sih kerjanya? Ya lu jadi asisten orang gitu tapi virtual. Contoh ada bos di negara Swedia butuh asisten yang virtual, ya lu misalnya ngeset misalnya hari ini dia ngapain aja, hari ini dia meeting sama siapa aja, di jam berapa aja, ngeblok jadwalnya dia. Abis misal lagi meeting lu jadi notulen, intinya lu jadi asisten tapi nggak secara fisik, secara virtual. Nanti lu meeting, nanti kan bisa dikasih tahu, oh saya pokoknya hari Minggu tanggal segini ini jadwal saya segala macam, tolong reminder saya, tolong blok waktu saya itu ketika ada klien ini nanti tolong jadi notulen bla bla bla. Intinya jadi asisten tapi virtual. Nah, itu beberapa freelance yang menurut gua cuan banget nih di tahun ini. Dan masih banyak sih freelance lainnya, tapi itu beberapa contohnya lah. Dan itu lagi banyak dicari ya. Lagi banyak dicari. Keren sih Mas. Jadi kita bisa bekerja nggak harus yang kayak kesana banget tapi bisa ngerasain cuannya gitu dengan pekerjaan yang pekerjaan sebagai reminder lah biasanya. Iya, reminder. Tapi nggak sih mungkin nggak tahu kayak gitunya gimana. Terus kalau misalnya teman-teman mau nyari kerjaan freelancer berarti tadi aja ya. Iya. Kayak tadi yang website yang gue sebutin tuh, kalau misalnya teman-teman lagi mau terjun ke dunia freelance terus bingung gue cari kerja di mana sih bang? Pertama Fiverr. Ini gue campur ya lokal dan ini. Fastwork. Yang kedua Fiverr ini market luar. Yang ketiga Upwork juga market luar. Guru99. 1000 Lancer. Projects.co.id. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Itu gue sebutin berapa ya? 7 ya? 7 website. Nanti sisanya coba kalian cari-cari sendiri. Banyak banget website penyedia jasa misalnya ngasih kerjaan secara freelance atau bisa nge-hire kalian sebagai freelancer, atau kalian bisa posting portofolio kalian di situ yang akhirnya nanti di-hire orang itu di website tersebut tuh. Iya. Berarti buat teman-teman semuanya, teman-teman harus buka, maksudnya nggak harus, teman-teman bisa buka aplikasi-aplikasi itu, platform itu. Dan gue tuh pernah ngeliat kayak di Fiverr aja satu deh contohnya, itu banyak banget, nggak cuman desain, nggak cuman fotografi, kalian ngejual suara kalian sebagai lagu tuh bisa, voice over, terus content writing banyak banget tuh teman-teman coba. Dan nanti yang teman-teman match cocok di mana ya teman-teman bisa jadiin itu sumber cuan ya. Iya. Itu aja sih. Oke, thank you banget buat waktunya. Semoga teman-teman bisa praktekin, yang paling penting prakteknya gimana teman-teman bisa terinspirasi, bisa dapat tadi tools-toolsnya juga, platformnya bisa teman-teman praktekin lah buat teman-teman yang lagi nonton. Oke, nanti mungkin next kita bakal bahas kayak gimana sih cara dapetin klien, gimana cara kita pitching ke klien, misalnya maksudnya gimana biar portofolio kita disukai, cara bangun portofolionya gimana. Nanti di next konten kita bakal hero lah ya. Iya. Wah, tetap stay tonton konten-konten ini kalau kalian mau dapat lagi insight-insight kayak gini. Dan thank you guys untuk nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you guys in the next video.